Selamat datang kembali di channel Pick Sport, channel yang mengulas putar berita-berita Inter Milan. Mari luangkan waktu sejenak untuk menikmati sajian berita-berita dari kami, dan inilah berita-berita tentang Inter Milan hari ini. Nicolo Barella diklaim telah menandatangani kontrak baru dengan Inter Milan, dan akan diumumkan secara resmi dalam kurun waktu sepekan ini. Kontrak gelandang internasional Italia itu saat ini dengan Inter berakhir pada Juni tahun 2026, namun ia telah sepakat menambah masa tinggalnya di Stadio Giuseppe Meazza hingga Juni tahun 2029. Menurut laporan Il Corriere dello Sport dan Sport Mediaset via Football Italia, bahwa sang juara Serie A akan mengonfirmasi kesepakatan baru sang pemain dalam pekan ini, sebelum debut timnas Italia di Euro 2024. Gajinya akan naik dari 5 juta euro net per tahun menjadi 6,5 juta euro per tahun plus bonus yang mudah dicapai, sehingga gajinya bakal bertambah menjadi 7 juta euro net per tahun. Ini berarti ia akan menjadi pemain Italia dengan gaji tertinggi di Serie A pada 2024-2025, mengalahkan rekan setimnya, Alessandro Bastoni, yang saat ini mengantongi 5,5 juta euro net per tahun. Gaji Barella juga akan lebih tinggi dari pemain Italia lainnya, Federico Chiesa dari Juventus, yang saat ini berpenghasilan 5 juta euro net per tahun. Inter sebenarnya sudah merencanakan pengumuman tersebut lebih awal, namun putra keempat Barella, Romeo lahir pada pekan lalu, sehingga Nerazzurri menunda perilisan pernyataan resmi tersebut. Barella saat ini mengalami cedera otot, memaksanya absen di pertandingan persahabatan timnas Italia melawan Turki dan Bosnia. Akan tetapi, pelatih Italia, Luciano Spalletti yakin bintang Nerazzurri itu akan tersedia di laga pertama Euro 2024 melawan Albania pada Minggu, tanggal 16 Juni 2024. Inter Milan dikabarkan tidak akan menjual Davide Frattesi pada musim panas 2024 ini, meskipun AS Roma menunjukkan ketertarikan pada gelandang Italia berusia 24 tahun tersebut. Sebagaimana dilansir Tuttosport via FC Internews, bahwa Nerazzurri menutup pintu kemungkinan penjualan Frattesi ke Roma. Frattesi kini telah memperkuat Inter selama satu musim penuh sejak kepindahannya pada musim panas lalu. Dia lebih sering tampil sebagai pemain pengganti karena ia berada di belakang gelandang top seperti Nicolo Barella, Henry Mkhitaryan, dan Hakan Calhanoglu dalam urutan kekuasaan di lini tengah Inter. Namun ketika tampil, Frattesi mampu memberikan pengaruh pada permainan tim. Dia terkadang juga menjadi pembeda, termasuk ketika mencetak gol penentu kemenangan Inter di masa injury time melawan Hellas Verona dan Udinese. Frattesi sendiri hanya ingin bertahan di Inter meski masih berstatus sebagai pemain cadangan. Pemain berusia 24 tahun itu yakin bisa mendapat tempat reguler di starting 11 Inter pada musim depan. Terlebih lagi, dengan banyaknya pertandingan pada musim depan, berarti akan lebih besar peluang bagi Frattesi untuk membuktikan dirinya. Begitu juga dengan fakta bahwa Mkhitaryan akan berusia 36 tahun pada musim depan. Roma berharap dapat memanfaatkan kurangnya menit bermain Frattesi di musim debutnya bersama Inter. Bielorussi tengah mencari gelandang baru, dan pelatih Daniele De Rossi menginginkan tipe gelandang seperti Frattesi, yang bisa memainkan peran box-to-box. Namun, minat tersebut mendapat tanggapan negatif dari Inter dan Frattesi. Nerazzurri bahkan tidak akan mempertimbangkan tawaran sebesar 45 juta euro untuk kesepakatan mantan gelandang Sassuolo tersebut.
Manchester United (MU) dikabarkan siap mempertimbangkan untuk memboyong Denzel Dumfries dari Inter Milan sebagai alternatif di posisi bek kanan mereka musim depan. Menurut tim Talk, seperti dilansir El-Interista.it, bahwa klub Liga Premier itu kurang terkesan dengan performa Wan-Bissaka di sisi kanan, dan siap mencari opsi yang lebih menyerang. Bek sayap Nerazzurri, Dumfries telah diidentifikasi setan merah sebagai profil yang tepat untuk peran tersebut. Inter dipastikan menjual pemain Belanda itu jika tetap menolak menyepakati perpanjangan kontrak. Namun, Manchester United baru akan bergerak setelah pergelaran Euro 2024, dan akan memantau dengan cermat penampilan Dumfries bersama timnas Belanda. Rekan senegaranya, Jeremy Frimpong juga masuk dalam daftar keinginan setan merah. MU dikatakan bakal melakukan perombakan skuad di musim panas ini, dan siap menggelontorkan dana besar untuk belanja pemain. Dumfries bergabung dengan Inter dari PSV Eindhoven pada tahun 2021 dan telah mencatatkan 132 penampilan, dengan mencetak 11 gol. Pihak Inter dan agen Dumfries akan segera menggelar pertemuan penting untuk memastikan masa depan sang pemain. Dumfries juga tengah diminati klub Liga Premier lainnya, Aston Villa. Namun, sang pemain tampaknya lebih condong memilih Manchester United. Marko Arnautovic dikabarkan ngotot ingin bertahan di Inter Milan untuk musim depan tanpa mempertimbangkan kepindahan ke klub lain pada musim panas 2024 ini. Hal ini menurut Tuttosport via FC Internews, bahwa penyerang veteran asal Austria itu tak pernah punya keinginan untuk hengkang dari Stadio Giuseppe Meazza meski telah santer dirumorkan bakal dijual. Surat kabar yang berbasis di Turin itu juga mengantisipasi bahwa Nerazzurri dapat mendatangkan kembali pemain muda mereka untuk memperkuat lini serang tim besutan Simone Inzaghi musim depan. Lautaro Martinez, Marcus Thuram, dan Mehdi Taremi sudah dapat dipastikan menjadi bagian dari lini serang Inter untuk kampanye musim depan, 2024-2025. Kemudian, Nerazzurri pasti akan melepas Joaquin Correa. Namun, salah satu pemain yang masa depannya di Inter belum pasti adalah Arnautovic. Pemain asal Austria itu baru bergabung dengan Nerazzurri pada musim panas lalu. Namun, ada rumor bahwa dia mungkin akan dijual pada musim panas ini. Fiorentina dikabarkan menetapkan Arnautovic sebagai targetnya. Ada juga minat lain dari Liga Turki dan Arab Saudi. Namun, sang pemain sendiri belum memberikan indikasi ingin hengkang. Jika Arnautovic hengkang, maka hal itu akan membuka pintu bagi Inter untuk merekrut striker baru di bursa transfer musim panas ini. Terima kasih telah menyaksikan video channel ini dan nantikan kembali video-video berikutnya.